Kita tahu bahwa ini adalah kelanjutan gitu ya, kelanjutan dari penglihatan Nabi Zakaria. Dan ini juga sebenarnya penglihatan ini itu sebenarnya kalau saya perhatikan gitu ya, merupakan eh, penekanan gitu ya, penekanan dari Zakaria pasal 1 ayat yang ke-16. Mungkin saya baca sedikit ya. Di ayat 16 itu dikatakan bahwa sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Nah, ini merupakan penekanan kembali dari Zakaria 1 ayat yang ke-16 tentang apa gitu ya, tentang seseorang yang memegang tali pengukur gitu. Kemudian kalau kita perhatikan dari apa yang sudah kita baca tadi, untuk penglihatan ini, saya pikir ini juga hampir mirip gitu ya dengan penglihatan yang sebelumnya, polanya. Jadi ada semacam Nabi Zakaria melayangkan mata dan melihat seseorang untuk memegang tali pengukur. Nah, seseorang ini siapa? Kita tahu itu bahwa itu malaikat dari ayat yang ketiga gitu ya. Dan ada komunikasi yang terjadi antara Zakaria dan juga dengan malaikat ini gitu ya. Dia menanya kemana engkau pergi, terus malaikat menjawab gitu ke Yerusalem. Lalu untuk apa? Dia menjelaskan tujuannya untuk mengukur, melihat betapa panjang dan lebarnya. Kemudian di situ juga ada narasi lebih lanjut gitu ya, bahwa ada satu orang lagi malaikat yang mengatakan bahwa Yerusalem itu akan tetap tinggal seperti padang terbuka dan oleh karena banyaknya manusia dan hewan. Terus juga dijelaskan berikutnya dia bahwa Tuhan sendiri akan menjadi tembok berapi. Nah, ini narasi yang ada dari observasi kita. Kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, mungkin saya jelaskan beberapa hal gitu kan yang ditekankan dari bagian ini, khususnya dari ayat 1 sampai yang kelima ini gitu. Seseorang yang memegang tali ukuran ini maknanya apa sih gitu ya. Kita udah tahu pastilah ya bahwa kalau untuk seseorang memegang tali ukur tentu untuk mengukur sesuatu gitu ya. Beberapa referensi yang saya baca bahwa di situ mengatakan untuk memulai pembangunan kembali Yerusalem itu, makanya diperlukan ukuran ya. Yerusalem itu adalah kotanya Tuhan, jadi nggak boleh dibangun dengan sembarangan gitu. Tetapi kita melihat bahwa ada makna yang lebih lagi dari situ gitu ya. Kalau kita perhatikan bahwa ada sesuatu yang ditekankan lagi, pemulihan Tuhan memulihkan Yerusalem itu justru akan melampaui gitu ya dari Yerusalem sebelumnya. Dari mana kita tahu itu ya, salah satu gambarannya itu ada di ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa Yerusalem itu akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Nah, apa maksudnya hal seperti ini gitu ya? Kalau kita perhatikan bahwa dari Yeskel 38 ayat 11, di situ dikatakan padang terbuka itu artinya tanpa tembok gitu. Jadi dia benar-benar terbuka, nggak ada tembok yang membentanggi. Nah, kalau kita ingat lagi bahwa ini kan kondisinya orang pada masa itu gitu ya, agak lumayan kurang lazim lah gitu ya untuk satu kota tuh nggak ada tembok gitu. Tetapi di sini Tuhan menjelaskan ada makna lebih gitu ya, makna yang lebih dari yang ada gitu, yang ada pada zaman itu. Kenapa bisa menjadi padang terbuka gitu? Karena saking banyaknya orang gitu. Jadi artinya terbuka bisa menampung semakin banyak orang dan bahkan juga ada hewan juga di dalamnya gitu. Dan yang lebih menarik lagi di ayat yang kelima gitu. Kenapa bisa kita katakan bahwa Tuhan akan memulihkan Yerusalem melampaui sebelumnya? Ya, karena ini Tuhan sendiri yang akan menjadi tembok berapi. Tuhan yang akan menjadi pelindung gitu ya, pelindung eh, bagi sekeliling Yerusalem. Dan ini gambaran bukan hanya gambaran pengharapan di saat itu, tapi juga masa depan gitu. Kita tahu bahwa Sakaria ini juga Alkitab kitab yang bukan hanya untuk pada masa itu, tetapi juga ada pesan mesianik yang juga eskatologis ya di dalamnya. Jadi nggak- apa melihatnya dari berbagai sisi lah gitu, agak cukup sulit sih ya sebenarnya.
Kemudian yang selanjutnya, Tuhan akan memulihkan Yerusalem melampaui sebelumnya tuh dari mana kita taunya ya? Satu lagi masih di ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Berarti ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah Yerusalem. Kalau ada satu komentar yang bilang Tuhan tinggal di dalam baitnya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ini juga masa-masa ketika memulai kembali gitu ya pembangunan bait suci. Ada juga yang mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan tinggal di dalamnya karena Tuhan sudah mengampuni dosa gitu ya. Makanya dia bisa kembali ke tinggal kembali di tengah-tengah umatnya gitu. Nah, ini yang saya bisa dapatkan dari ayat 1 sampai 5. Kemudian selanjutnya ayat 6 sampai dengan yang ke-13, orang-orang buangan dipanggil pulang. Kalau kita kasih pertanyaan, kenapa sih ya orang-orang buangan ini mesti dipanggil pulang gitu. Nah, dari bagian ini beberapa hal yang saya dapatkan bahwa ya itu adalah perintah Tuhan untuk kembali. Tuhan bilang di ayat 6 sampai 7 itu seperti desakan gitu ya, desakan untuk kembali. Lalu kenapa mereka masih belum kembali gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di zaman itu nggak semua yang orang buangan itu sudah kembali ke Yerusalem ini. Jadi masih ada yang tinggal gitu ya di daerah-daerah buangan tersebut. Tapi di sini Tuhan seperti mendesak gitu ya, mendesak orang-orang buangan itu untuk kembali. Nah, satu hal yang menarik bahwa memang Tuhanlah yang sudah menyerahkan mereka atau membiarkan mereka untuk terbuang gitu. Tetapi Tuhan juga yang memberikan perintah untuk mereka kembali ke Yerusalem ini. Lalu kalau kita perhatikan kenapa mesti dipanggil pulang? Poin yang kedua yang saya dapatkan dari bagian ini ayat 8 sampai 9 itu bahwa Tuhan itu sayang gitu, sayang kepada umatnya. Buktinya apa? Di sini di ayat 8 dikatakan sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ini juga sangat-sangat sering gitu ya kita dengar, bahkan mungkin ada lagu juga yang mungkin yang sering kita nyanyikan gitu ya. Biji mata artinya apa? Artinya sesuatu yang sangat dilindungi gitu ya. Hal yang sangat disayangkan lah gitu. Nah, selain itu juga bahwa Tuhan itu menghukum musuh gitu karena dia menyayangi umatnya, maka musuh-musuh yang sudah menyerang atau apa ya istilahnya membinasakan lah gitu ya bangsa pilihannya itu dihukum kembali gitu. Apa yang mereka lakukan, nah itulah yang akan mereka alami kembali seperti itu. Kemudian selanjutnya kenapa mesti dipanggil pulang ya memang Tuhan memberikan berkatnya bagi umatnya gitu ya. Ini saya bisa ambil dari ayat 10 sampai ke 11 di situ dikatakan ada sukacita gitu ya. Tuhan memberkati orang yang terpanggil dengan apa? Dengan sukacita. Bahwa sukacita itu apa? Ketika Tuhan diam di tengah-tengah umatnya. Itulah firman Tuhan. Bahkan di sini juga sampai ditekankan eh, berkali-kali gitu ya. Tuhan itu akan diam bersama atau Tuhan akan diam di tengah-tengah umatnya. Dan berkat yang lain bahkan bukan cuman Israel gitu. Ini tentu bukan pada masanya Zakaria gitu, tapi ini pengharapan atau bayang-bayang masa depan lah gitu ya. Akan ada banyak bangsa yang gabung kepada Tuhan pada waktu itu. Kita tahu kalau istilah pada waktu itu, pada hari itu seperti menandakan apa ya, eskatologis seperti itu. Dan dan Tuhan akan diam. Nah, itu salah satu berkat yang Tuhan berikan. Kehadiran Tuhan itu melebihi berkat apapun dalam hidup kita gitu ya. Kenapa ya? Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, kenapa eh, mesti dipanggil pulang? Di sini saya melihat bahwa Tuhan itu setia gitu pada janjinya. Mungkin di sini digambarkan ada banyak bangsa, tetapi tetap Yehuda dan Yerusalem lah yang menjadi pilihan Tuhan. Gitu. Ini yang menariknya gitu. Tuhan setia pada janjinya. Kemudian di ayat yang ke-13 di situ dikatakan berdiam dirilah, artinya tenanglah gitu ya, bahwa Tuhan itu bangkit, artinya Tuhan tidak membiarkan umatnya itu untuk terus berada dalam kesulitan gitu. Tuhan peduli terhadap umatnya.
Itu yang bisa saya dapatkan dari bagian ini. Kemudian em, pembelajarannya apa gitu ya dari bagian yang sudah kita baca sama-sama pada hari ini. Yang pertama itu teruslah gitu, teruslah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena memang terkadang kalau kita melihat realita kehidupan kita nggak bisa melihat dengan mata fisik kita, tetapi kita harus melihat dengan mata iman gitu ya, hati dan mata yang terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Apalagi kalau kita perhatikan ya, eh, pada masa ini ketika Zakaria menerima penglihatan ini, bagaimana mungkin gitu melihat hal yang begitu indah, sementara di depan mata tuh cuma runtuhan gitu ya, agak sulit. Tetapi itulah namanya kekuatan dari pengharapan, melihatnya bukan dengan mata fisik, tetapi mata iman gitu yang terus terarah kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua, pembelajaran yang saya dapatkan bagian ini, ya ketika Tuhan masih beranugerah memanggil kita kembali, masihkah kita keras masihkah kita terus keras hati gitu. Di masa anugerah ini biarlah setiap kita juga boleh merefleksikan diri. Kita mungkin banyak hal gitu yang membuat kita terbuang atau mungkin diperbudak oleh hal yang mungkin kita nggak sadar itu gitu. Ternyata kita sedang ada di perbudakan tertentu, entah itu perbudakan harta atau hati yang tidak terarah kepada Tuhan gitu, dikuasai oleh berbagai hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi di masa anugerah ini, marilah kita kembali ke dalam pelukan kasih Tuhan. Pembelajaran yang ketiga yang saya dapatkan dari bagian ini bahwa percayalah Tuhan peduli kepada umatnya. Seperti di bagian ini disampaikan bahwa biji matanya, gitu, Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan akan terus menjaga dan memelihara kita. Nah, itulah yang hal yang bisa saya sharingkan. Semoga ini boleh menjadi berkat. Dan kalau ada hal yang kurang tepat, mungkin Kak Selamat aja yang koreksi. Waduh, sharing bos, sama-sama sharing kita. Oke, thank you. Ya. Makasih Susi, cukup komprehensif dari apa yang kita baca dari dua perikop ini. Sangat jelas dari apa yang digambarkan tadi. Tentu kita tahu bahwa latar belakang dari penglihatan itu apa yang sudah dijabarkan atau dipaparkan oleh Susi tadi. Nah, tentu kita tahu bahwa Tuhan selalu memberi gambaran penglihatannya itu sangat abstrak ya, dengan tata kalimat yang figuratif. Terkadang kita sendiri juga cukup bergumul untuk memahami itu semua. Tapi mungkin dari teman-teman mempunyai perspektif yang lain, silakan waktunya saya berikan. Kita masih banyak nih waktunya nih. Ada 40 menit lebih. Ya, oke. Saya silakan dari teman-teman. Pamela ada, Vera ada, atau Pak Gelan, Pak Heri, atau teman-teman yang di online. Ya, Ibu Lumongga, Ibu Nevi, Pak Ucok, Saudari Idi atau teman-teman lain siap, silakan. Silakan kalau memang ada dari perspektif lain. Kalau saya boleh tanya, mungkin teman-teman juga ada yang bisa menjawab. Kenapa di ayat 4 tuh ada mengatakan siapa orang muda itu yang digambarkan dalam penglihatan di ayat 4? Saya juga bertanya-tanya apa tuh pengembaraan mengenai anak muda itu. Larilah temui anak muda itu. Katanya dikatakan seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang bisa men-sharing siapa sih anak muda itu yang digambarkan. Kalau yang saya baca sih ya Pak, dari beberapa referensi itu menunjukkan ke arah Sakaria gitu. Cuma nggak tahu deh biar Kak Selamat aja deh. Iya. Ada yang Oke. mengatakan Sakaria gitu, Iya. yang orang muda ini karena waktu dia dipanggil ini dia memang lebih muda gitu dibandingkan Hagai kan dia sama Hagai kan pelayannya selisih 2 bulan. Oke. Itu sih yang saya baca ya. Oke, thank you, thank you. Iya, saya juga punya referensi seperti itu. Cuma mungkin ada teman-teman ada perspektif yang lain. Thank you, Susi.
sudah memberikan gambaran yang saya dapatkan juga kurang lebih seperti itu. Thank you, thank you. Ada lagi yang lain? Yang kedua saya juga suka baca ini di ayat berikutnya ya. Ya di perikop berikutnya itu ada dikatakan Sion. Kembalilah engkau ke Sion ya. Sion itu apa? Atau enggak juga dikatakan Putri Sion. Kenapa kok ada yang mengatakan Putri Sion? Sion itu apa dan Putri Sion itu siapa gitu. Mungkin ini menjadi bagian bisa membuka atau wawasan kita dalam perikop ini. Silakan loh teman-teman kalau memang kira-kira ada yang bisa menjabarkan mengenai Sion itu apa sih, ilustrasi apa itu. Kita sering dengar tuh nama Sion. Ada di Jakarta juga ada gereja Sion masalahnya. Monggo silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sana, kami monitor, speaker cukup keras, bisa terdengar di sini. Memang perikop ini cukup singkat, ya, hanya 13 ayat. Saya juga coba cari yang kemana, kata bersayapnya kemana, ya terbatas-batas itu. Mungkin nanti Pak Selamat yang akan bisa menjabarkan lebih jauh. Tapi sebelum ke sana, saya berikan kepada teman-teman untuk bisa sharing juga. Ini waktu masih banyak nih. Iya, masih jam 8 kurang 20. Kita bisa sampai jam 8.15 lah paling tidak. Memang penglihatan ini ada 8 kalau ditulis di kitab Zakaria. Tapi kita nggak bicara 8-8 ini. Porsinya harus sampai 3 saja dulu. Koridor kita bicara di penglihatan ketiga aja ya. Mungkin kalau ada korelasinya dengan penglihatan yang pertama, kedua, silakan. Nah itu kan sudah dibahas yang lalu. Mungkin siapa tahu dari teman-teman punya benang merah yang bisa digambarkan seperti kelanjutan dari penglihatan 1 dan 2. Pak. Monggo, Ibu Mongga. Silakan Bu. Daripada diam-diam ya Pak ya. Iya betul Bu, nggak apa-apa. Waktu masih banyak. Kalau salah ya dibetulin sama Pak Selamat Ya. nanti. Iya nih, ini kita ruang diskusi Bu. Saya juga banyak salah kok. Iya Mangga. Dari buku yang saya baca, seluruh Sakarya ini sebetulnya satu kesatuan ya. Jadi tadi kan dikatakan apa ada benang merahnya Pak Hendy tadi kan ada benang merahnya memang karena dari penglihatan ini kan ada 8 penglihatan. Penglihatan ini dibagi menjadi 3 babak. Jadi ini penglihatan-penglihatan ini kan terjadi pada satu malam yang dilihat oleh Sakaria. Terdiri dari beberapa penglihatan dan itu bisa dibagi dalam 3 bagian, 3 babak lah ceritanya. Babak pertama itu adalah penglihatan yang pertama dan kedua itu sudah kita lihat. Itu menggambarkan penderitaan yang dialami oleh Israel oleh karena ketidaktaatan mereka. Semua digambarkan itu apa yang mereka alami di babak pertama, jadi di penglihatan 1, 2. Penglihatan babak kedua adalah penglihatan yang ketiga ini.
walaupun pendek, ini menggambarkan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel kalau mereka mau kembali kepada Tuhan. Itu Yerusalem yang besar, yang tidak lagi dibatasi oleh tembok. Oleh karena begitu besarnya, segala bangsa kembali ke Yerusalem, dan Yerusalem ini akan di tengah-tengahnya Allah yang berdiam, yang akan melindungi dan dilindungi dengan gambaran api, yaitu tadi kalau nggak salah. Jadi inilah gambaran masa depan dari umat Allah kalau mereka kembali kepada Allah. Dan gambaran ini belum terjadi karena Israel belum kembali. Sampai sekarang barangkali mereka masih dibuatkan untuk harus kembali kepada Allah, baru Allah berkenan untuk diam bersama dengan mereka. Nanti di babak ketiga itu penglihatan yang keempat sampai habis itu menggambarkan tanda-tanda orang yang kembali kepada Allah, ciri-cirinya. Barangkali seperti itu yang dapat saya baca dari satu buku. Saya nggak tahu. Jadi babak kedua ini memang khusus seperti eskatologi ya, yang gambaran yang mungkin tidak hanya terbatas pada masa Zakaria saja, bisa sampai zaman sekarang. Karena kalau kita lihat sampai sekarang pun Israel itu mungkin masih memahami hal itu untuk mereka kembali ke negaranya, kembali ke Israel. Pemahaman mereka sampai situ. Tapi sebetulnya kalau kita sebagai umat Kristiani barangkali maksudnya adalah kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Allahmu, maka aku akan kembali kepadamu. Kan itu inti daripada kitab Zakaria ini. Barangkali itu Pak Hendy tadi untuk benang merahnya apa sih? Baik, terima kasih Ibu Lumongga. Ya, ini menjadi kekayaan kita juga, menambah pemahaman kita dari sisi yang Ibu Lumongga sampaikan. Perspektif itu sangat valid sekali. Memang, kalau kita lihat kitab Zakaria ini memberikan kesan kepada umat Israel itu seperti kayak kisi-kisi. Kalau kau patuh dengan aku akan memberikan ini gitu ya. Jadi melalui penglihatan itu. Memang masih dalam perjalanan. Kapan waktunya belum tahu. Makanya dalam perikop ini memang kita masih dibatasi dalam sebatas sedang perjalanan untuk menuju ke Yerusalem. Begitu ya kira-kira ya. Jadi itu yang saya melihat apa yang disampaikan Bu Lumongga dan juga dari sharingnya dari Susi tadi juga sudah menyampaikan seperti itu. Nah, tentu dengan kita lihat dengan kondisi kekinian itu kita juga tahu sebebal-bebalnya Israel, Tuhan masih sayang sama mereka. Nah, kita komparasi dengan kita, sebebal-bebalnya kita masih disayang nggak gitu kan? Ini masalah kita juga harus patuh pada apa yang Tuhan sampaikan. Walaupun itu berbicara kepada bangsa Israel pada masa itu, tentu dengan kekinian pun kita juga harus memiliki sikap yang sama terhadap apa yang Tuhan mau gitu loh. Itu yang saya bisa tambahkan. Mungkin dari teman-teman lain silakan, monggo. Terima kasih Bu Lumongga. Pak Ucok, atau Saudari Idi, atau Pak David, monggo. Atau Ibu Nevi. Saya menyimak Pak, udah dipaparkan oleh Susi tadi udah luar biasa.
Siap, mantap. Makasih, saya Bu Nevi. Iya memang kita juga semua sudut sudah terlewati ya. Iya, Mungkin ada sudut udah pandang yang sama-sama. lain. Iya. Ini ada Pak Gelen sebelah saya nih. Suhu Mhm. saya juga ini. Kira-kira Pak Gelen punya perspektif yang lain. Mungkin dalam konteks tidak menggunakan topi pendetanya, tapi katakan sebagai topi ini dulu peserta. Ada disclaimer sedikit di sini ya. Kan nanti gantian narasumbernya adalah Pak Slamet Wiono di sana. Nggak apa-apa. Monggo, ya silakan silakan, ayo Susi. Nanya sama Kak Slamet aja deh ya. Ya, ya biar Sebenarnya ini. dari kemarin sih saya bingung gitu ya. Hagai sama Zakaria ini kan di luar konteks boleh nggak ya Pak? Pak Hedi, di luar konteks boleh? Um, Sedikit aja ya, karena memang di situ ada disebut ada Hagainya. Tapi ya kalau bisa sih tidak terlalu jauh. Monggo, Oh, silakan. oke. Hagai sama Zakaria ini kan sejaman gitu ya. Terus yang membedakan pelayanan mereka nih apa gitu? Kenapa Tuhan sampai kirim sampai 2 orang nih gitu nabi untuk bisa apa ya istilahnya ya membangunkan lah kali ya membangunkan Israel pada masa setelah kembali dari pembuangan ini gitu. Memang kalau fungsi aku belum nemu sih ya maksudnya pembagian tugas atau apa ya istilahnya hal yang lebih ke apa ya bedanya yang sangat signifikan dari Hagai sama Zakaria ini apa sih gitu sebenarnya gitu. Kenapa harus sampai 2 nih gitu? Apa ya maksud Tuhan dari ini? Gitu aja sih. Good question. Thank you, thank you. Monggo Pak, selamat. Itu pertanyaannya ini. Monggo Pak Heri. Sebelum Pak Selamat, Pak Heri. Pak Selamat diparkir dulu nanti terakhir aja. Oke, oke. Pak, terakhir dulu Pak. Sorry, saya nggak mau menjawab Susi karena jawaban saya nanti agak agak bercanda karena yang dihadapinya itu kan orang bandel-bandel terus ada pemimpin 2 orang pemimpin yang hebat juga di sana. Nanti pas Selamat yang jawab itu. Oke, tapi saya ada hal lain yang saya mau angkat. Yes, thank you. Lanjut Pak Heri. Sebagian yang kita tadi baca itu kemarin sudah disinggung sebenarnya sama pendeta Edward ya, terutama di pasal 2 ayat 1 sampai 5 ya. Seperti itu. Pertanyaan saya tuh kemarin tali pengukur itu segala macam. Nah, terus tadi pertanyaan eh, Pak Hendy mengenai Sion itu kemarin juga sekilas Pak Edward juga udah sebut sebenarnya Sion Yerusalem sama ya sebutan kota yang kediaman Allah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di pasal 2 terutama ayat 4, 5, 6 ini jelas sekali di sini bahwa Zakaria mendapat penglihatan penekanan firman Tuhan untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki, memulihkan umat ya, supaya mereka itu benar-benar dievaluasi, menyadari kesalahannya selama ini, sekarang kembali ke Sion, ke Yerusalem, harus perbaiki diri, dan harus hidup setia dan taat pada Tuhan. Ya. Sebab dengan demikianlah Tuhan nanti akan menjadi perisai pelindung bagi mereka. Itu yang di ayat terakhir. Tuhan sendiri akan menjadi tembok api, berapi, ya, menjadi kemuliaan di dalam. Nah, dari sini kita lihat di pasal di ayat-ayat berikutnya, pasal masih di pasal 2 tapi ayat 6 dan seterusnya 13 6 sampai 13. Itu ada kelanjutan dari tema-tema ini yang tadi saya sebut tadi tentang kesetiaan dan lain sebagainya. Di ayat 6 dan 7 menjadi sebuah panggilan untuk bertobat kembali kepada Tuhan ya, ke Sion gitu ya.
Tuhan akan membalikkan. Kalau dia setia, Tuhan maka akan membalikkan. Yang tadinya dihukum oleh Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Seperti itu. Tuhan akan pulihkan. Yang menjadi lawan sekarang dulu dijajah, dikup demikian rupa dengan musuh. Sekarang Tuhan balikkan keadaannya dan musuh akan diinjak-injak oleh umatnya, oleh Yehuda, oleh Israel. Maka Tuhan akan bangkit. Nah, yang menjadi saya belum hanya di sabda saja sih saya dapatkan ada referensinya bahwa ini juga bukan nubuat, bukan hanya berhenti di nubuatan penglihatan dalam konteks saat itu kembalinya Israel dari Babel, dari Zakaria, tetapi ini di sini juga ada sebuah nubuatan tentang kedatangan Kristus. Ya, nanti kalau di pasal 3 kita juga nemukan tunas itu ya dibicarakan di kitab silang ininya di kitab Yeremia, Yesaya sorry, Yeremia ada, di Yesaya ada juga ya tentang tunas itu, yaitu Yesus Kristus yang akan datang seperti itu. Nah, dari sini apa yang dapat kita dapatkan pembelajaran ya, interpretasinya juga buat kita ya, seperti itu. Di bagian 6 sampai 13 ini bahkan menarik sekali dikatakan Yehuda itu dikasihi ya, begitu berharga seperti biji mata. Nah, saya coba menginterpretasikan dalam hidup saya, coba melihat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi Israel, juga kita yang dipulihkan ya, kita yang berdosa dipanggil bertobat kembali untuk hidup setia kepada Tuhan. Begitu Tuhan menghargai kita, begitu Tuhan menyayangi kita seperti biji mata yang tadi Susi ungkapkan, yang harus dijaga, dilindungi, seperti itu. Sesuatu biji mata itu kan rawan sekali seperti itu, sesuatu yang halus. Apakah kita juga melihat hal seperti Tuhan lihat? Itu satu poin yang saya dapatkan. Tuhan melihat kita begitu berharga. Kita sendiri bagaimana? Apakah kita menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Pemulihan, ya, penghapusan dosa Tuhan kepada kita. Apakah kita menjaganya tubuh kita yang di dalam perjanjian baru disebut bait Allah itu? Pola hidup kita, gaya hidup kita, pola makan kita, ya. Jadi banyak hal-hal kecil-kecil yang kita luput tuh. Kemarin menarik sekali khotbah minggu ya, Pak 2 minggu lalu Pak Peters, tidak sabar aja itu dosa kan gitu kan. Tidak menjaga pola hidup saya kira itu juga dosa. Tidak menjaga perilaku dan lain sebagainya. Kita adalah biji mata. Allah melihat kita begitu berharga. Nah, bagaimana sikap kita terhadap diri kita? Itu satu poin ya, yang saya boleh dapatkan. Kemudian kesetiaan. Kita mau melayani, kita mau menjadi alat Tuhan, yang paling utama dan paling penting adalah kesetiaan. Kalau Tuhan terlebih dahulu sudah setia sama kita, bahkan dalam satu ayat firman Tuhan, kasih setianya sampai selama-lamanya, ratapan kalau nggak salah ya Pak. Itu bagaimana kita seharusnya kita menyadari itu sesuatu yang tidak mudah. Saya terus bergumul sampai hari ini. Kadang-kadang dalam hal-hal kecil aja. Mau setia baca firman Tuhan setiap hari. Kadang-kadang tuh plek, udah ketiduran. Besok pagi bangun, aduh Tuhan, ampun. Sudah lewat lagi 1 hari. Hari ini nggak baca firman Tuhan. Karena itu penting untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan masih banyak hal lainnya. Saya kira itu dululah buat teman-teman, nanti mungkin ada sharing juga yang lain.
Silakan. Terima kasih Pak Endi. Makasih Pak Heri, ini makin bersayap. Nanti paling tidak bersayapnya itu sangat relevan dengan apa yang disampaikan barusan. Jadi saya mencatat dari apa yang Pak Heri sampaikan di sini bahwa kita dituntut kepekaan, ya, kepekaan terhadap apa yang Tuhan mau terhadap kita. Memang itu menjadi pergumulan kita, tantangan kita, karena kita hidup ini digumuli yang namanya dagingnya. Waduh, daging emang di mana-mana ya enak, cuman daging ini beda dagingnya. Luar biasa. Artinya kalau memang kita memelihara roh yang benar-benar dekat dengan Tuhan, kita bisa melawan daging kita. Kembali tadi masalah kepekaan, memang benar. Itu memang banyak hal-hal yang kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya kita lakoni, tetapi kita tidak lakoni. Banyak hal-hal yang sifatnya kita tuh dalam tanda petik kompromistis lah istilahnya dengan Tuhan. Ya Tuhan, hari ini nggak dulu, besok ya, lu nawar. Itulah kelakuan kita. Jadi ya termasuk saya. Jadi ini yang hal-hal yang perlu kita pelajari juga dari sisi itu. Thank you Pak Heri. Monggo teman-teman lain ada lagi hal yang lain silakan. Waktu masih banyak nih, masih 20 menit lah. Mungkin kita bisa percepat nanti kalau memang nggak banyak lagi yang di ini. Ya jam 8.15, biasanya sih jam 8.20, tapi nggak 8 lewat 15 bisa kita masuk di dalam perenungan akhir dari yang disampaikan oleh Pak Slamet. Masih ada 20 menit. Silakan teman-teman. Menjaga kepekaan, menjaga kesetiaan, waduh itu memang pergumulan orang Kristen yang luar biasa. Jadi kalau orang Israel kayak gitu, ya beda tipis lah sama kita-kita. Jadi Tuhan sudah memberikan etalase gambaran bangsa Israel yang tegar tengkuk, ya kita bisa mengatakan mereka tegar tengkuk. Kita tegar tengkuk juga nggak gitu. Itu refleksi apa yang disampaikan Pak Heri tadi dan juga paparan dari teman-teman. Itu bagian dari mana message atau pesan dari Tuhan kepada kita. Ayo kembalilah kepada Tuhan gitu. Karena janji-janjinya ya luar biasa gitu. Ada lagi, memang bunyi detik apa? Bukan jantung, detik jam jalan terus TikTok, TikTok. Mungkin ada teman-teman yang mau sampaikan. Pamela ada sisi lain, silakan. Ada waktu. Ayo dong, ayo dong ngomong. Harus ditawarkan. Monggo, bebas-bebas saja. Ya, silakan Pamela. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya, Pak. Seperti yang sudah disampaikan tadi juga, di sini ketika saya secara pribadi dalam merenungkan khususnya di Zakaria pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 ini, eh, di sini saya mau berbagi Pak apa yang sudah saya dapatkan seperti itu. Nah, di sini saya melihat bahwa eh, apa namanya eh, penyertaan penyertaan Allah terhadap umatnya itu tidak pernah hilang seperti itu, Pak. Walaupun istilahnya itu ya mereka ini istilahnya ya berada di apa ya? Berada di pada kesusahan lah istilahnya seperti itu ya. Tetapi di sini saya melihat bahwa eh, penyertaan Tuhan itu selalu ada kepada umatnya ini. Nah, oleh karena itu em, bahkan sampai dikatakan seperti biji mata. Nah, itu menggambarkan atau suatu metafora yang diberikan, eh, yang digambarkan bahwa seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Susi sama Pak Heri tadi juga bahwa itu adalah umat yang paling disayangi. Artinya eh, sebenarnya ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang harusnya memuliakan Tuhan, itu seharusnya ya harus kita lakukan seperti itu. Tetapi kebanyakan dari kita biasanya itu uh,
keluar dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, tetapi dengan ungkapan ungkapan Allah terhadap umatnya dalam perlindungannya terhadap umatnya itu sangat membuat kita, oh ternyata Allah itu sangat mengasihi saya, sangat mengasihi setiap umat-umatnya seperti itu. Nah, di sini eh, kita mau diajarkan untuk bagaimana kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita seperti itu. Jadi eh, ini memang eh, berat berat untuk kita katakan untuk eh, tetap setia, untuk tetap terus melakukannya seperti yang semangat iman kita dalam berkomitmen secara pribadi, namun itu terkadang kita uh, susah untuk melakukan apa yang sudah kita uh, berkomitmen seperti itu. Tetapi hal demikian bukan menjadi sesuatu hal yang membuat kita uh, apa namanya untuk berhenti seperti itu, tetapi di sini kembali lagi Allah mengingatkan kepada kita bahwa ya kita sangat berharga di matanya. Oleh karena itu apapun yang telah diajarkan kepada kita melalui firman Tuhan, ya teruslah lakukan dengan penuh setia, dan tentunya ada pimpinan Tuhan seperti itu. Itu saja yang bisa saya bagikan, Pak. Terima kasih. Thank you Pamela. Jadi Ya. saya juga mencatat apa yang tadi disampaikan bahwa umat yang paling disayangi ya, artinya Tuhan itu benar-benar all out kasih sayangnya ya. All out itu berarti ya nggak di diskon-diskon, tapi betul-betul all out sepenuhnya gitu. Jadi ya bukan kaleng-kaleng, tapi betul-betul kasihnya tuh luar biasa. Nah kita ini kadang-kadang udah dikasihi, meresponnya nggak all out, ini nggak imbang kan jadinya. Jadi saya juga belajar dari apa yang dibahas di sini tadi, korelasinya kadang kita sebagai orang Kristen ini sudah mendapatkan stigma pengertian bahwa, oh menerima Yesus itu Anda sudah diselamatkan. Loh, nanti dulu, diselamatkan itu pasti ada terms and condition-nya, atau syarat-syarat ketentuan dan berlaku. Dalam bahasa kontrak seperti itu. Nah tentu ini yang harus kita lihat bahwa tadi sudah disampaikan Pak Heri juga mengenai bahwa ada kepekaan atau kesetiaan itu adalah bagian dari syarat dan ketentuan berlaku tadi gitu loh. Apakah automatically dengan tidak melakukan kesetiaan dan kepekaan itu tadi, apakah kita juga akan diselamatkan? Nah, ini menjadi tanda tanya kita. Tentunya kita belajar menjadi orang yang beriman yang lebih berkualitas dan lebih berdewasa ya, kira-kira begitu ya. Itu yang saya lihat. Terima kasih dari Pamela sudah menyampaikan. Ini urun apa pengertian dalam pemahaman perspektif dari masing-masing ini memperkaya kita di dalam diskusi ini. Tentu dari teman-teman lain yang ada, Vera ada lagi sisi lain, Vera. Atau dari teman-teman dari sana, silakan. Nah ini bagian gantian nih di tempat screen televisi kita perlu ada suara juga. Ya, baik. Oke, Idi, ya, saudari Idi. Sudah sehat toh? Sudah bisa bicara toh? Baik Pak, selamat malam semuanya. Malam, Mas. Ya, silakan. Saya ingin bertanya sih di ayat yang ketiga itu saya masih belum terlalu paham. Di situ kan dikatakan, dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatnya. Nah, saya masih kurang mengerti di ayat yang ketiga itu. Di situ kan ada disebutkan seorang malaikat dan dikatakan juga ada seorang malaikat lain mendekatnya dan maju ke depan. Itu maksudnya apa sih? Saya belum paham di ayat yang ketiga itu. Terima kasih Pak. Ya. Baik, saya sendiri juga
tidak bisa menjawab. Mungkin nanti Pak Selamat atau mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Karena ini kembali lagi, tadi saya bilang bahwa penggambaran penglihatan tersebut tuh sangat figuratif sekali. Kenapa? Ah, Oke, enggak. Nah, itu. Silakan. Pak Selamat, Pak Gelen ada Pak Gelen. Mari kan dibahas. Oke, disimpan dulu pertanyaannya nanti Pak si iya nih yang baru diwisuda semua nih. Dapat giliran ayo. Nobel kalau ada silakan. Jadi nanti disimpan dulu ya. Nanti kalau umpamanya bisa Pak Slamet bisa memberikan atau Pak Gelen menggambarannya seperti apa. Oh, Ya, Pak. Nobel lah ini sesama wisudawan bisa saling menjawab. Memang dari salah satu pertanyaan di sini saya juga tadi menyampaikan mengapa kalau Tuhan selalu memberi gambaran atau penglihatannya sangat abstrak dan tata kalimat itu figuratif gitu ya. Yang membuat kita menyedahi lebih dalam yang khususnya yang awam-awam seperti saya mungkin bisa salah persepsi atau salah perspektif atau salah penafsiran. Ya, monggo. Masukan dari Pak Heri bagus nih. Yang bisa mengerti ada umat-umat yang dipilih. Kalau nggak bisa mengerti ya berarti bukan dipilih. Monggo, monggo silakan. Saya kadang-kadang baca Alkitab itu suka ngambil dari referensi lain dari kitab terjemahan sederhana Indonesia atau apa FHIH ya Firman Allah ya. Kadang ya saya mentok di kitab yang original, saya coba bukan yang lain KW ya, tapi sama-sama original, cuman gaya bahasanya berbeda. Buat saya mencernanya juga, oh ini tuh maksudnya gitu loh. Tapi sayang untuk Zakaria nggak ada. Saya jadi nggak dapat ya mentok juga. Mungkin teman-teman ada referensi lain silakan. Literaturnya kan berak-rak, berlaksa-laksa lagi raknya. Kalau kita satu satu lembar kertas doang. Monggo teman-teman, silakan. Ayo masih ada waktu nih. 5 menit lagi. Sebentar lagi saya kasih ke Pak Slamet nih biar langsung kita closing. Babak habis nih. Jadi suara baru terkumpul 98%, jadi belum ditutup nih apa penutupan suara. Silakan, ada lagi? Ya, Kalau tidak, mungkin saya nah, lah Pak ya. boleh mantap Mas. Iya, Silakan Bu Nevi, monggo. iya. Sebenarnya pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan saya juga Pak. Tapi ini udah menyampaikan ya. Karena di sini tadi kan dibilang orang muda.
ayat 4 itu ya, orang muda itu adalah Sakaria. Jadi saya mikir, sedangkan Sakaria sedang berbicara dengan seorang malaikat, dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku, karena yang aku melayangkan mataku, aku di sini kan dikatakan Sakaria ya yang melihat penglihatan itu. Di ayat yang ketiga, dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Nah, mendekati siapa? Ternyata mendekati eh, kepada orang muda. Nah, di sini berarti ada dua malaikat, dan ada aku, ada si Sakaria, dan ada orang muda. Nah, saya kurang tahu apakah Sakaria melihat dirinya di dalam penglihatan itu. Apakah dia yang dimaksud dengan orang muda itu? Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Terus eh, di ayatnya yang kelima, dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan maaf, ayat keempat lagi, sebelumnya ayat 4 lagi, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Nah, ini saya tadi berpikir, eh, manusia dan hewan, kenapa nggak ada tumbuh-tumbuhan juga disampaikan? Tapi, nah, di sini apakah hewan ini adakah manusia? Karena kan ini umat Tuhan yang, apakah sifat mereka yang seperti hewan, seperti binatang, ataukah ini memang dinyatakan hewan, hewan, the real hewan seperti domba, ya, seperti itukah hewan ini yang dimaksud, ataukah eh, manusia dan hewan di dalam ini hewan yang ya seperti apa gitu ya Pak ya. Dan aku sendiri demikianlah firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Jadi eh, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa nggak ada tumbuhan juga disebutkan, tetapi kok hewan gitu. Dan Tuhan yang hewan juga dimasukin gitu loh. Tuhan melihat juga binatang ya, hewan juga dipandang gitu. Dan Tuhan juga menjadi penjaga. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, apa yang mewakili dikatakan manusia dan hewan ini, maksudnya ya apakah ini ada metafora atau menjelaskan bahwa itu benar gitu, manusia dan hewan itu, hewan juga dikasihi oleh Tuhan ya, dan Tuhan memagari itu, karena di sini dinyatakan ada hewan juga yang dipagari juga, Tuhan juga memandang itu gitu ya. Walaupun kita manusia sebagai bintang, artinya alam semesta itu juga dikasihi Tuhan gitu. Tuhan juga menjaga dan merawat gitu ya. Tuhan menjadi pelindung juga ya bagi alam ya, yang di, bukan hanya kita tetapi ya kalau ada hewan juga Tuhan berarti memperhitungkan itu. Nah, saya kurang ngerti di sini gitu. Kalau bagaimana pemahamannya, saya lagi mikir tadi. Ya, Oke, Bu Nevi. terima kasih Pak. Ini pertanyaan saya sih Pak ya. Ya, terima Masalah kasih Bu hewan Nevi ini. atas pertanyaannya. Iya. Ya, nanti mungkin ini udah mendekati jam 8.15, bisa nanti dijabarkan oleh Pendeta Slamet Wiono di Ngabang. Tentu tadi titip-titip pertanyaan sudah tercatat. Tadi jangan lupa yang Susi juga berikan mengenai Hagai, mungkin juga bisa disampaikan. Jadi saya rasa saya sudah bisa limpahkan ke Bapak Pendeta Slamet untuk bisa menjabarkan dari apa yang sudah kita diskusikan di sini. Saya mengucapkan terima kasih dari teman-teman sudah sharingkan dalam sesi pertama ini. Saya berikan kepada Pak Pendeta Slamet. Monggo Pak, selamat. Baik Pak, terima kasih. Saya selalu terbeban berat kalau memimpin PA di GRI. Ya Bapak Ibu, bersyukur saya diberikan kesempatan kembali. Saya hanya sekali lagi sharing saja, ya. Saya hanya membagikan apa yang juga saya dapat dari perenungan dari Zakaria 1 dan kemudian Zakaria 2 ini. Bapak Ibu, saya mau tidak mau harus memulai dari penjelasan supaya lebih runut dari Zakaria 1 sedikit saja untuk review sedikit, lalu kemudian kita masuk ke Zakaria 2. Nah, di Zakaria 1 saya menemukan betapa semacam ada benang merah ke arah Zakaria 2 ini. Benang merahnya apa? Benang merahnya adalah bagaimana Tuhan sesungguhnya di Zakaria 1 ini menegaskan sebuah kasih Allah yang begitu besar terhadap Israel, ya. Bagaimana Allah itu mengasihi Israel itu sebuah penegasan
Israel yang dulu maupun yang sekarang. Nah, kasih Tuhan itu betapa luar biasa, ya, bukan hanya kepada nenek moyang dari Israel itu sendiri, tetapi juga kemudian Israel yang sudah berpindah. Ya, dari yang pertama kita tunjukkan, kalau kemudian ditunjukkan, kalau kemudian Israel tidak dikasihi, maka dia tetap akan ada dalam hukuman. Artinya dia tetap di pembuangan. Tetapi kenyataannya sekarang Israel sudah kembali dan kemudian tidak lagi di pembuangan. Nah, itu bagian dari kasih Tuhan terhadap Israel yang sekarang. Nah, tadi banyak diskusi tentang orang muda dan orang muda. Bagi saya melihat seperti ini. Kita melihat orang muda tadi bukanlah sosok yang sifatnya personal, tetapi ini adalah semacam kelompok. Nah, kalau Bapak Ibu membaca dari pasal 1 akan sangat terasa ya di dualitas itu atau dikotomi itu. Artinya antara Israel yang tua atau Israel yang nenek moyangmu tadi itu dengan Israel yang sekarang, Israel yang muda, Israel yang di zaman Zakaria itu yang sudah kemudian kembali dari pembuangan. Nah, kepada dua orang ini, ya, kepada dua komunitas ini yang sebenarnya satu bangsa, tetapi dikotomikan menjadi dua bagian, Israel yang moyang dan Israel yang sekarang, Israel atau orang muda digambarkan. Nah, dua-duanya itu sama-sama dikasihi oleh Allah. Nah, dari mana kita tahu? Kepada Israel muda ya, Allah sudah mengeluarkan mereka itu dari pembuangan, memberikan peringatan-peringatan melalui Nabi Zakaria. Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kembali ke Israel, itu bagian dari kasih Tuhan yang begitu besar terhadap orang-orang yang di zaman Zakaria. Dan bahkan Tuhan pun sudah menunjukkan ya dengan jelas kepada Israel bagaimana contoh dari Israel tua ya. Dan Allah menginginkan memberikan perhatian kepada Israel yang muda sekarang ini supaya ya tidak keras kepala seperti Israel yang tua, tidak kemudian meniru gaya nenek moyang mereka. Betapa juga mereka kemudian juga peduli ya, Allah juga peduli ya, bahkan terhadap moyangnya mereka gitu. Ya. Nah, sementara itu bukan hanya kepada Israel yang sekarang, tapi kepada Israel yang tua pun ya, nenek moyang mereka ya, orang tua dan orang muda Israel yang zaman Zakaria dan orang tua itu adalah Israel yang nenek moyang mereka. Nah, nenek moyang mereka pun dikasihi dengan luar biasa oleh Allah ya. Bagaimana tidak, para nabi di dalam pembuangan mereka, para nabi pun sudah diperintahkan untuk memperingatkan kepada mereka supaya berbalik dari tingkah laku yang buruk dan seterusnya. Mereka sudah diperingatkan untuk berbalik dari perbuatan jahat dan seterusnya. Tetapi faktanya kan memang Israel tidak mengindahkan, ya. Lalu kemudian Israel juga dikatakan di ayat 4 itu tidak menghiraukan, ya. Nah, dalam konteks ini kalau kita berkaca kepada Samuel, ya, tentang Samuel yang kemudian ditolak oleh orang Israel, ya, sesungguhnya bukan nabi di masa itulah yang ditolak oleh orang-orang itu, tapi Allah sendiri atau moyangnya itu menolak Israel, moyang Israel itu menolak Allah sendiri, bukan menolak para nabi tadi itu. Nah begitu juga ini penegasan bukan hanya kepada Israel sekarang saja Tuhan itu peduli, bahkan kepada moyangnya pun juga peduli. Ya, kepada moyang Israel pun Allah itu peduli, ya, kepada Israel tua pun Allah itu peduli, ya, dan dia menunjukkan betapa besar kasihnya ya kepada mereka, ya, dan walaupun begitu tentu tidak meniadakan keadilan Allah. Allah begitu besar mengasihi mereka, memperingatkan, mengarahkan dan seterusnya, mengirimkan nabi dan seterusnya, tetapi ketika mereka tidak mengindahkan, maka keadilan Tuhan itu ya akan datang ya. Tuhan faktanya menghukum mereka. Nah, tetapi dalam konteks itu sesungguhnya Allah itu terus konsisten di dalam kasihnya. Ya, Allah konsisten di dalam kehendaknya. Ya, bahkan dikatakan di ayat 5 sampai 6 di pasal 1 itu bagaimana Tuhan menggambarkan walaupun para nabi itu sudah mati, walaupun umat Yehuda ya, para nabi yang menyatakan pesan Allah itu sudah mati, lalu kemudian umat Allah sekarang itu umat Israel Yehuda waktu itu yang mengabaikan pesan mereka sudah mati, tapi toh firman Allah, kehendak Allah itu tetap nyata dan tetap eksis. Firman Allah tetap ada dan tetap sama ya untuk
menyatakan kasihnya terhadap Israel, untuk mengharapkan Israel itu kembali kepada Allah, dan untuk menyatakan betapa Tuhan itu ingin adanya rekonsiliasi antara Israel dengan Allah. Ya. Nah, dalam konteks itu dijelaskan bagaimana kemarin ada penjelasan bagaimana sesungguhnya di balik segala hal yang dialami oleh Israel tua tadi, itu ada dalam kendali Tuhan. Bagaimana digambarkan tentang penunggang kuda dan seterusnya, itu menunjukkan bagaimana Tuhan sudah mengawasi itu semua, tahu mengerti kondisi Israel itu seperti apa, ya. Dan kasihnya Tuhan itu juga ditegaskan ketika di dalam penglihatan kuda merah, ketika malaikat bertanya, ya, sebenarnya menyimpulkan sesuatu, berapa lama lagi Tuhan engkau tidak menyayangi Yerusalem? Berapa lama lagi Tuhan? Sudah 77 tahun lamanya kau murkai. Ingat 7 bicara tentang sempurna dan puluhan itu bicara banyak. Artinya sudah terlampau banyak, sudah perfect, sudah klimaks. Mereka itu dihukum. Kira-kira menurut pendapat malaikat begitu pernyataan malaikat. Nah, seolah-olah Tuhan tidak lagi mengasihi Israel. Tetapi menarik di ayat 16 dan 17, di sana ditegaskan betapa Tuhan itu betul-betul mengasihi Israel. Tadi dijelaskan bukan hanya memperingatkan, tetapi pada akhirnya di ke depan nanti Tuhan menunjukkan planningnya terhadap Israel itu seperti apa. Rencananya terhadap Israel itu seperti apa. Di ayat pasal 1 ayat 16 dan 17 ditunjukkan ada beberapa hal. Kenapa ini penting? Karena di planning inilah kita bisa merefleksikan kembali di pasal 2 untuk melihat bahwa planningnya ini digenapi loh, nanti dipertegas lagi loh di pasal 2. Ya. Misalnya di planning yang pertama bahwa Tuhan akan memulihkan, ya, hubungan Tuhan dengan Israel kembali. Tuhan akan menyayangi Israel kembali. Ada rekonsiliasi di sana. Ayat 16 ditegaskan. Itu yang pertama. Lalu kemudian betapa Tuhan ingin bait Allah itu kembali didirikan. Di ayat 16 juga. Ya. Di sana bukan sekedar bicara tentang pemulihan bait Allah, tetapi sesungguhnya adalah ada beberapa pemulihan. Pemulihan identitas, bagaimana itu identitas keagamaan Israel dan identitas kebudayaan Israel atau umat pilihan. Ya. Dan itu penting. Berdirinya bait Allah kembali itu sesuatu yang penting. Ya. Lalu kemudian ada pemulihan ibadah di sana. Ketika ada bait Allah didirikan, maka umat Israel bisa beribadah dengan tepat, dengan benar kepada Allahnya, bukan Allah-Allah yang dibawa dari pembuangan, ya. Dan ada kemudian pemulihan relasi dengan Allah. Jadi pembangunan bait Allah itu penting. Nah, inilah yang ditanyakan Saudara Susi tadi, perbedaan Hagai dengan Zakaria. Hagai kalau kita lihat di pasal pertama itu langsung menunjukkan tujuan dari ayat keseluruhan itu. Tujuan dari surat Hagai, ya, tujuan dari tugas Hagai. Dan kemudian di Zakaria juga di pasal 1 sudah menggambarkan tujuan dari di Zakaria juga menggambarkan tujuan dari Zakaria. Di Hagai kita melihat bahwa di pasal 1 itu tentang betapa Tuhan itu kecewa sesungguhnya, ya, mau memakai Nabi Hagai untuk memperingatkan Israel. Mereka sudah pada bangunin rumah sendiri-sendiri, tetapi mereka tidak memikirkan bait Allah. Nah, fokus Hagai adalah bicara tentang itu. Betapa penting kita membangun bait Allah, ya. Karena itu bentuk identitas Israel, bentuk pemulihan Israel, bentuk pemulihan relasi Israel, pemulihan religiositas Israel, keagamaan Israel. Lalu kemudian dalam konteks Zakaria itu lebih mengarah kepada rekonsiliasi. Makanya kalau di nabi-nabi yang lain itu nabi-nabinya itu terlampau tegas, biasanya hukuman dan seterusnya. Tetapi nabi yang sejuk adalah Nabi Zakaria ini yang menyampaikan sesuatu yang sifatnya menyejukkan, menyampaikan sesuatu yang sifatnya harapan, yang menyampaikan sesuatu sifatnya yang rekonsiliasif. Jadi bunyinya itu sangat-sangat menyejukkan firman yang disampaikan oleh Zakaria. Nah, bukan hanya kemudian bait Allah yang akan didirikan, tapi juga Allah akan kemudian menggunakan tali pengukur akan direntangkan kembali di ayat 17. Ya, tali pengukur nanti akan ditunjukkan lagi di pasal 2. Lalu bukan hanya itu saja, tapi juga Allah akan memberikan banyak kebajikan, banyak perbuatan baik yang akan diterima oleh Israel. Walaupun mereka pulang dari pembuangan, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi akan ada banyak bantuan, akan ada banyak kebaikan yang kemudian diperoleh oleh Israel. Nah, selain itu juga Tuhan kemudian juga di ayat 17 pasal 1
Tuhan memberikan penghiburan, akan memberikan penghiburan kepada Sion dan Yerusalem. Jadi bukan hanya kepada Sion saja ya sebagai kota Allah, tetapi juga kepada Yerusalem ya, bangsa di utara ya. Tuhan juga akan memberikan penghiburan kepada mereka ya. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita melihat bahwa di bagian pasal 1 itu nyata tegas betul bagaimana sikap Tuhan kepada Israel, bagaimana kasih Tuhan kepada Israel. Tetapi di pasal 2 itu menegaskan bahwa Tuhan pun bertindak ya, menegaskan di ayat 16 dan 17 tadi itu. Allah itu mengerti betul ya, di ayat yang pertama Allah itu mengerti betul misalnya siapa musuh Israel, mengapa mereka menguasai Israel, dan bagaimana bisa mereka menguasai. Dan Allah itu ada di balik itu semua. Allah mengizinkan musuh Israel, dan Allah pula yang kemudian menyerahkan Israel. Nah, di dalam konteks itu, hukuman dan berkat, ya, keadaan Israel itu semua ada di bawah kendali Tuhan. Ya, malaikat-malaikat yang diutus untuk patroli ini untuk menggambarkan hal demikian, bahwa segala sesuatu ini ada di dalam sepengetahuan Tuhan, terlepas dari maha taunya Allah, tetapi secara literally kita ditunjukkan tentang bagaimana malaikat-malaikat pun diberikan semacam tugas untuk berpatroli tadi itu. Artinya tidak ada yang terlewatkan dari pemandangan Tuhan, tidak ada yang terlewat dari kontrol Tuhan. Jadi ketika kadang orang bertanya, kalau ada malaikat di sana, kenapa kemudian Israel bisa kalah? Ketika Israel bisa kalah pun, itu pun dalam izin Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi, dan kemudian Israel ditangkap dan dibawa ke pembuangan, dan dinyatakan itu sebagai penghukuman ya kepada Israel. Nah, kita ke pasal 2. Ke pasal 2 itu menegaskan tentang tindakan Allah. Saya mencatat ada beberapa tindakan yang Allah tunjukkan. Pertama, bagaimana Allah itu bertindak melawan musuh Israel. Ya, Allah bukan saja menunjukkan tadi itu, bukan hanya menunjukkan musuh Israel. Ya, ini tentang tukang besi dan 4 tanduk tadi. Allah bukan hanya penglihatan 4 tanduk. Ya, Allah bukan hanya menunjukkan ada musuh-musuh Israel yang besar di sana, ada orang-orang yang menyerahkan Israel, ya, yang beberapa tafsiran itu gambaran dari Asyur, Babel, Mesir, dan Persia, bisa Media Persia misalnya, yang menyerahkan kemana-mana. Itu semua ada karena Tuhan mengizinkan. Itu semua kemudian terjadi dan dialami oleh Israel, ya, sampai kemudian menyerahkan Israel begitu rupa. Itu semua karena izin Tuhan. Tetapi ketika Tuhan di gambaran berikutnya ada tukang besi, Tuhan pun mengizinkan adanya tukang besi yang juga kemudian pada akhirnya menyerahkan itu semua, menyerahkan kekuatan sebelumnya. Sebelumnya memiliki kekuatan yang besar, tetapi si tukang besi ini simbol kekuatan penghancur terhadap musuh yang jauh lebih besar lagi. Ya, nah Tuhan menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan kekuatan sebelumnya. Ya, saya tidak dapat tafsiran persis siapa, ada menuju kepada satu bangsa, tapi saya juga masih ragu juga. Nah, siapa kekuatan tangan besi ini? Ya, tukang besi ini siapa? Ya. Tetapi yang jelas ada dampak terhadap orang-orang tadi itu. Ada dampak terhadap 4 tanduk tadi itu. Bagaimana mereka tidak lagi songong, tidak lagi sombong, ya, mengangkat kepalanya digambarkan di Alkitab, tidak jumawa, ya. Dan mereka dalam keadaan yang tentu saja menunduk karena nggak berani mengangkat kepalanya. Setidaknya kalau kemudian dia berani mengangkat sejajar kan ya berani menghadapi. Tapi kalau kemudian tidak berani mengangkat kepalanya, bukan hanya tidak sombong, bahkan menandakan ketakutan terhadap si kekuatan tukang besi tadi itu. Nah, bukan itu saja, kemudian Tuhan juga, dan kekuatan ini pada akhirnya kemudian mengejutkan, ya, mengejutkan mereka. Artinya kekuatan yang dikirimkan Tuhan ini, ya, kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk ada, ya, kira-kira begitu. Karena apa? Tidak diperhitungkan sebelumnya oleh kekuatan-kekuatan yang besar tadi itu. Tidak diduga-duga sebelumnya, mendadak ada, dan efeknya apa? Shock terhadap ya kekuatan yang besar tadi itu. Jadi tukang besi ini membawa kekuatan yang besar. Nah, dan pada akhirnya menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang tadi itu, yang telah mengangkat tanduknya terhadap Israel, dan mematahkan tanduk itu. Ini sebagai lambang
yang sebelumnya sebagai lambang penghinaan dan kekalahan ya, terhadap musuh Yehuda, ya, yang membuat kalau tanduk dipatahkan kan artinya tidak lagi tajam, ya, membuatnya menjadi tumpul. Artinya apa? Kekuatannya hilang, powernya hilang, tidak punya daya lagi, ya, tidak ada yang bisa disombongkan karena sudah dipatahkan kekuatannya, ya. Tanduk tidak bisa lagi digunakan seperti sebelumnya. Nah, Allah bertindak. Yang pertama, Allah bertindak melawan musuh Israel, menghancurkan musuhnya. Ya. Lalu kemudian di bagian kedua, Allah itu juga bertindak untuk merentangkan tali ukur. Ya. Ini penggenapan-penggenapan yang kemudian digambarkan di pasal 16 dan 17. Penjelasan penegasan maksudnya. Ya, dari 16 dan 17. Ya. Merentangkan tali ukur. Ya. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat betapa lebarnya dan panjangnya. Ya. Allah mengukur Yerusalem. Ya. Sebelumnya sebenarnya kalau kita membaca di dalam Amos kalau tidak salah, Allah pun pernah menggunakan hal yang sama untuk mengukur Yerusalem. Ya. Sebelum lebih jauh bicara tentang tali pengukur, ini kalau kita baca di Amos itu disebutkan sebagai tali sipat, ya, tali sipat. Ini sebuah garis tegak lurus dan kemudian ujungnya dikaitkan, ya. Lalu untuk mengukur, ya, berapa panjang, berapa lebar dan seterusnya, berapa lurus dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah gambaran yang kemudian seringkali digunakan sebagai legitimasi. Pertama adalah legitimasi hukuman, dan yang kedua adalah legitimasi untuk memberkati, ya, nah, untuk memulihkan. Legitimasi hukuman ketika alat pengukur itu direntangkan, ya, dan dia tidak sesuai dengan ukuran yang disebutkan, maka ya the next-nya, tindakan selanjutnya adalah Allah menjadikan ini sebagai legitimasi untuk menghukum suatu bangsa. Dalam konteks ini misalnya Israel pernah dihukum seperti disebutkan di dalam Amos. Lalu kemudian legitimasi yang kedua adalah legitimasi rekonstruksi. Ketika sudah merentangkan tali pengukur dan kemudian melihat ada ketidaksesuaian, nah inilah saatnya untuk merekonstruksi kembali, ya, membangun kembali. Karena memang ya ini tidak sesuai ukurannya, ya. Kira-kira saya memahaminya seperti itu, ya. Karena itu tali pengukur itu bagian dari metafora di dalam dunia konstruksi, ya, bangunan, untuk ya bicara dari sisi penghakiman maupun dari sisi pemulihan, ya, dua hal itu biasanya. Nah, dalam konteks Israel pun demikian, ya, diukurlah, ya, apakah Israel itu masih sesuai dengan Tuhan atau tidak, ya. Sebelumnya dijadikan sebagai legitimasi untuk menghukum mereka di pembuangan, dan selanjutnya sebagai legitimasi untuk, ya, merekonstruksi, membangun kembali, memulihkan kembali. Nah, ini yang kedua, yaitu Allah bertindak merentangkan tali ukur, bukan hanya menghalau musuh Israel, tapi juga kemudian mengukur mereka untuk memulihkan mereka. Tindakan Allah yang ketiga adalah memberikan garansi atau jaminan, ya, keamanan dan keselamatan. Nah, ini penting, ya. Karena apa? Bapak Ibu, jangan lupa Israel ini baru saja pulang dari pembuangan. Orang yang biasanya setelah diperbudak dan seterusnya, kemerdekaan hilang dan seterusnya, itu seringkali mengalami beberapa tantangan. Saya melihatnya misalnya gini, ada tantangan secara sosial misalnya, dia menjadi kurang percaya diri, lamanya di pembuangan, lamanya menjadi inferior, maka mentality inferior itu masih menempel kepada dirinya. Nah, karena itu membuat dia juga menjadi kurang pede, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian, ya, munculnya konflik-konflik sosial, baik internal maupun eksternal, itu membuat tantangan tersendiri bagi Israel. Secara internal misalnya sesama Israel, ya, ada yang setuju pulang, ada yang setuju tidak, ya. Bandingkanlah Mesir lah. Ya, lebih baik kami
apa mati pun masih makan daging, kira-kira begitu kan perbandingannya begitu. Nah, ada yang setuju kontra lah kira-kira kalau kita mencoba membayang-bayangkan ya, mencoba mereka-rekakan misalnya. Lalu juga ada tantangan eksternal ya, tentang bangsa-bangsa yang sudah kemudian menduduki pasca mereka dibuang ya, sudah menduduki tanah sebelumnya. Kalau bangsa-bangsa apa di sana secara khusus melihat misalnya di dalam Hagai atau di dalam beberapa bagian tentang pembangunan tembok, musuh-musuhnya banyak sekali di dalam Nehemia itu ya. Waktu Nehemia membangun tembok misalnya, ada banyak musuh-musuh yang ngerecokin pembangunan tembok, walaupun ini konsentrasinya beda ya. Nehemia bicara tentang tembok, kalau ini bicara tentang bait Allah ya. Nah, tetapi ada tantangan ya, belum lagi tantangan secara spiritual tentang ketidaktaatan Israel ya. Jangan lupa mereka pulang dari pembuangan, tentu tidak semuanya kemudian mereka itu lantas menjadi baik ya, lantas kemudian berbalik kepada Allah. Kalau mereka semuanya sudah berbalik, pasti tidak akan datang firman yang pertama di pasal 1 ya. Tidak ada firman yang kedua yang jedahnya sekian tahun lagi ya, penglihatan yang pertama ya. Karena mereka banyak yang belum bertobat, maka diingatkan kembali ya. Jadi ada begitu tantangan spiritual, misalnya kehilangan bait Allah ya, kemudian ketidakpastian ya, mereka menyembah siapa karena model penyembahan masih dibawa ya, pengaruh agama-agama yang lain dan seterusnya. Nah, tantangan-tantangan inilah yang menjadi tantangan besar bagi Israel ya. Belum lagi bicara tentang tantangan keamanan apalagi ya. Misalnya ketika mereka kembali ke Israel ya, ke tanah mereka ya, itu ada beberapa kerentanan-kerentanan yang kemudian mereka hadapi. Misalnya ya, tidak punya SDM yang banyak. Saya kurang tahu persis dari apa yang sudah saya dengar dari sebuah PA ya, saya juga dengar dari buah PA. Saya kebetulan menggali tidak muncul. Pertama, Israel ketika dibuang itu jutaan, tetapi ketika pulang itu cuma ratusan ribu saja ya. Artinya kan turunnya jauh sekali ya. Artinya sumber daya ini menjadi sedikit ya, yang baik bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi ya, memulihkan ekonomi mereka, maupun sumber daya militer yang bisa dijadikan untuk keamanan mereka. Nah, artinya ada kerentanan-kerentanan itu, kerentanan dari sisi SDM untuk militer, mau tidak adanya misalnya bahasa sekarang alutsista, lalu kemudian tidak banyaknya resources ya, kekayaan ekonomi dan seterusnya ya. Belum lagi ini baru dibuang, tidak ada koalisi negara ya, tidak punya backingan dari negara lain. Nah, dalam kondisi inilah ya, mereka dalam kerentanan-kerentanan seperti inilah ya, kira-kira yang mereka hadapi dan alami. Nah, lalu kemudian dalam kondisi seperti ini, maka sesungguhnya betapa penting kepastian ya, jaminan baik itu keamanan maupun keselamatan. Ya, betapa pentingnya garansi keamanan dan keselamatan dari Allah. Ya. Di pasalnya yang ketiga di ayatnya yang ketiga, 4 dan 5 ditunjukkan ya tentang garansi-garansi itu. Ya. Saya tidak membahas satu persatu dari sisi penglihatan ini artinya apa, tetapi saya memahami dalam konteks itu ya. Beralihlah katakan kepada orang muda yang di sana. Tadi orang muda sudah dijelaskan. Yerusalem akan tetap tinggal seperti ayat 3, dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain yang mendekatinya, yang diberikan perintah. Jadi, bicara tentang malaikat yang lain tidak perlu ditafsirkan secara alegoris ini siapa atau mana teologisnya bagaimana. Ini sudah jelas, ada malaikat yang lain lagi dalam penglihatan itu yang kemudian diberikan perintah untuk berlari dan mengatakan kepada orang muda. Sudah jelas di sana. Jadi, tidak perlu ditafsirkan. Intinya ada bahwa malaikat yang diutus untuk memberitakan. Intinya ada sosok malaikat yang disuruh memberitakan pesan kepada orang muda. Siapa orang muda? Israel tadi secara community, ya, secara bangsa, ya. Yang isinya apa? Bahwa Yerusalem akan tetap tinggal seperti di padang terbuka dan seterusnya. Nah, karena itu betapa pentingnya jaminan garansi, ya, keamanan dan keselamatan dari Allah.
Tetapi dari sini pun ada sesuatu yang menarik, ya. Walaupun ada garansi, tetapi dinyatakan bahwa Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, ya. Tadi ditanyakan tentang kok manusia dan hewan saja yang disebut, ya. Kenapa tidak ada pepohonan dan seterusnya? Lalu kemudian diberikan makna teologis. Bapak Ibu bicara tentang itu sesungguhnya tidak ada kaitan dengan makna teologis yang disebutkan tadi. Menurut saya ini bicara tentang kerentanan tadi itu, bahwa manusia maupun binatang ternak itu mengalami kerentanan secara keamanan. Kalau kemudian tidak ada tembok, karena pada waktu itu bicara tentang tembok ini adalah bicara tentang sesuatu yang strategis. Tanpa tembok, maka sebenarnya tidak ada keamanan. Tanpa tembok, maka orang akan rentan diperangi oleh bangsa yang lain. Ketika ada tembok yang kuat, maka ini menjadi penghalang, ya, barrier yang pertama, ya, bagi orang yang kemudian setidaknya tidak mudah masuk dan kemudian menyerang. Tetapi tanpa tembok, baik itu binatang maupun manusia, ya dua-duanya rentan akan bisa dibunuh oleh musuh. Nah, dalam kondisi inilah kemudian Tuhan menggaransi. Jadi Tuhan tidak menggaransi akan membangun tembok kun fayakun jadi, tidak. Tetapi Tuhan menggaransi di dalam keterbatasan dan kerentanan yang kemudian Israel tetap akan hadapi. Keterbatasan dan kerentanan apa? Bahwa Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Ya. Lalu kemudian, dan Allah akan menjadi tembok berapi bagi mereka. Tembok di sekelilingnya, dan Allah akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi yang menjadi sumber kekuatan, sumber pemulihan, sumber keamanan dan keselamatan, yang menjadi tembok barrier tadi itu adalah Allah sendiri. Itulah jaminannya. Ya. Nah, dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa Allah itu tidak memberikan bantuan, ya, pertolongan itu secara instan, ya, seperti saya singgung tadi itu. Ya, tidak lantas memberikan kemudahan kepada Israel, tidak kemudian memberikan, ya, membuatkan tembok, ya, langsung jadi, ya. Tidak kemudian, ya, misalnya menciptakan benteng atau pagar beti spiritual, ya, malaikat suruh berjajar sehingga orang lain akan takut mendekati. Tidak seperti itu. Tetapi semua dibawa kepada ranah spiritual yang sifatnya adalah kebergantungan kepada Allah, ya, kepercayaan kepada Allah. Dalam konteks ini Allah tetap mengizinkan pergumulan bagi Israel, ya. Adanya ancaman itu harus menjadi, ya, awasan buat Israel sendiri. Adanya bahaya, ya, itu harus menjadi peringatan buat Israel sendiri. Karena itu dia harus waspada dan seterusnya, ya. Israel tetap dituntut untuk waspada, ya, tetap dituntut untuk berupaya, berusaha, berikhtiar, dan terpenting adalah bergantung kepada Allah. Karena dialah yang menjadi sumber keselamatannya tadi. Dialah yang menjadi sumber keamanannya tadi. Nah, hal ini tidak dikondisikan bahwa bagaimana harus betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Allah. Allah menjamin keamanan dan keselamatan Israel. Allah menjadi tembok berarti bagi mereka, ya, dan di sekelilingnya. Tetapi, ya, Israel pun betul-betul harus bergantung, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Karena mau bergantung kepada siapa lagi? Ya, sumber daya manusia tidak punya, ya, jumlahnya sedikit dibandingkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya yang bisa sewaktu-waktu kemudian menjajahnya kembali. Sumber daya apa? Alutsista tidak ada, makanan tidak banyak dan seterusnya, ya. Karena baru memulai lagi dan seterusnya. Ya, rumah-rumah saja baru dibangun, ya, di dalam Hagai disoroti. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana Allah itu bertindak, ya, bahwa dia menyerukan seruan untuk Israel itu kembali, ya. Kembali kemana? Kembali ke Sion. Ayo, ayo larilah dari utara, ya, ke arah empat mata angin aku sudah menyerahkan kamu. Ayo luputkan dirimu ke Sion, hai penduduk Babel, ya. Seperti kita tahu lah, Israel terbelah jadi dua, ada Israel utara, di mana ada Samaria, ibu kotanya di sana, lalu kemudian kerajaan Yehuda itu di selatan, ya. Ibu kotanya itu ya Yerusalem atau seringkali disebut sebagai Sion, ya, kota Allah. Nah,
Dalam konteks ini, Allah bukan hanya berkenan kepada orang-orang Yehuda saja, tetapi Allah juga memanggil orang-orang Samaria. Artinya apa? Ada pemulihan, ada sentralitas, ada penyatuan kembali antara yang utara dan selatan, antara Samaria dan Yerusalem. Ya. Larilah dari tanah utara. Ini perintah kepada orang-orang Samaria. Lalu kemudian Allah juga memanggil yang terserak, ya. Walaupun sebelumnya Allah sudah menyerakkan mereka, tapi sekarang Allah memanggil mereka. Faktanya kemudian Allah memanggil yang dari Babel tadi itu. Hai penduduk Babel, ini mengindikasikan tentang ya orang-orang yang sudah dibuang tadi itu, ya. Panggilan bagi umat Israel yang kemudian ya dulunya ada di Babel selama dibuang. Nah, ini mengajak mereka untuk kembali ke tanah air mereka. Supaya apa? Diberkati kembali. Supaya apa? Rekonsiliasi hubungan mereka dengan Allah kembali. Ya. Mereka diajak kemudian untuk menyelamatkan diri ke Sion. Luputkanlah dirimu ke Sion. Luputkanlah dirimu ke Sion. Mengajak baik itu orang Sion sendiri, orang Yerusalem sendiri, maupun orang Yehuda sendiri, maupun orang Samaria. Ya. Kedua-duanya dibawa untuk mencari perlindungan dan kembali ke Sion. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana Allah bertindak memberikan keistimewaan lebih kepada mereka. Tadi disinggung tentang menjadi biji mata. Bapak Ibu, betapa luar biasa ketika orang menjadi semacam biji matanya Tuhan. Itu bentuk perlindungan yang luar biasa. Ya. Artinya apa? Ketika dikatakan Israel seperti biji mata Allah, maka ada penjagaan yang ekstra di sana. Ada dijaga dengan sepenuh-penuhnya di sana. Dijaga dengan kehatian-kehatian di sana. Bayangkan kalau kemudian kita ada sesuatu di antara biji mata kita. Ya, ada kotoran saja, pasti akan segera kemudian kita hilangkan. Ya, ketika tidak sengaja tersenggol orang misalnya, kita akan segera menepisnya atau mengarah kepada mata kita akan segera menepisnya. Ya. Nah, coba bayangkan ketika Israel adalah digambarkan sebagai biji mata Tuhan, maka ketika ada musuh datang itu, maka Allah kemudian refleks dalam tanda petik ya, menepisnya. Ya. Tanpa perlu diminta, tanpa perlu diorder, dimohonkan, otomatis refleks. Ya. Menepisnya, tidak tunggu lama. Kalau ada orang menyentuh biji mata Allah ini, ya, orang akan kemudian segera disingkirkan. Artinya ada jaminan yang sebenarnya super kuat di sana. Ya. Ada yang bukan hanya jaminan super kuat saja, tapi juga ada semacam perlakuan khusus di sana untuk biji mata tadi. Ya. Bayangkan sajalah mata kita sendiri. Bukan hanya memproteksi, tetapi juga menjauhkan hal-hal yang lain-lain lagi yang bisa mengganggu keberadaan biji mata tadi. Ya. Nah, selanjutnya adalah Allah bertindak bukan hanya memposisikan mereka, memberikan keistimewaan kepada Israel ini, tapi juga membalikkan posisi. Ya, kalau kemudian orang yang tadi menyentuh biji mata Tuhan, maka itu akan dibalikkan posisinya. Allah bertindak, ya, atau Allah mengambil tindakan. Sebenarnya ada dua tindakan aktif yang ditunjukkan di sana. Kalau pasal 2 ayat 9 digambarkan bahwa sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku. Bapak Ibu, Allah akan menggerakkan tangannya. Ini bukan sekedar bahasa antropomorfism atau bicara tentang aktual dari antropopatism, menggambarkan emosi Allah yang marah kepada orang dan kemudian ditunjukkan dengan antropomorfisme dengan Allah yang bertindak. Bukan hanya sekedar gambaran seperti itu, tetapi gambaran yang lebih kompleks. Ini menggambarkan bagaimana Allah itu yang sekarang ini sudah ada dalam posisi mengindahkan umatnya. Allah ini sekarang ini ada dalam posisi membela umatnya. Ya, artinya ya sudah pastilah kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Ya, itu menjadi jaminan kemenangan. Bila Allah membela kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Artinya apa? Keberadaan Tuhan itu menjadi simbol otoritas.
kekuasaan Tuhan itu menjadi bagian dari uh, simbol kekuasaan, ya, simbol keamanan, kenyamanan, sekali lagi, ya, simbol kepastian bahwa hidup Israel tidak akan diapa-apakan oleh musuhnya, ya. Dan yang kedua, bukan hanya bicara tentang Allah yang bertindak, tetapi Allah kemudian membalikkan posisi, ya. Kalau kemudian musuh-musuh itu kemudian um, apa istilahnya, bertindak terhadap Israel, maka Allah membalikkan posisinya. Ya, Tuhan akan membalaskannya. Tuhan akan menghukumnya. Ya, yang sebelumnya menindas Israel, sekarang posisinya akan dibalik. Ya, mereka yang akan menjadi jarahan, bukan lagi Israel. Nah, artinya apa? Tuhan memberikan balasan yang setimpal kepada orang yang memperlakukan tidak baik kepada biji matanya Allah tadi, kepada umat pilihan tadi, pada Israel. Tuhan bertindak, menggerakkan tangannya untuk membalikkan posisi yang sudah apa namanya bertindak jahat terhadap biji mata Tuhan. Ya, bukan hanya itu, tapi juga Allah bertindak diam, ya, bersama Israel, tinggal bersama Israel. Nah, inilah pentingnya bait Allah tadi dibuat. Ini adalah bagian dari jaminan keamanan yang lain lah, ya, bagian dari konsep perlindungan dan bagi Israel lah. Nah, karena zaman itu kita tahu konsep di era-era kerajaan-kerajaan lama itu, ketika suatu bangsa itu berperang, maka sesungguhnya bukan hanya bangsa itu saja yang berperang, tetapi dewa-dewa di atasnya yang juga kemudian ikut berperang. Ketika bangsa itu kalah, maka dewanya juga yang sesungguhnya yang kalah. Nah, sekarang dan untuk mengundang dewa-dewanya itu biasanya ada upacara-upacara khusus dan seterusnya. Ya, sekarang ini tidak perlu diundang pun, ya, Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka, ya, di tengah bangsa, dan tentu saja ini akan berdampak positif buat mereka. Artinya ini akan berdampak terhadap keamanan mereka sendiri, ya, bukan hanya berdampak terhadap spiritual saja, tetapi berdampak terhadap keamanan. Dari sisi spiritual, ya, relasi sudah pasti diubahkan, ya, mereka menjadi dekat dengan Tuhan, ya, mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kalau kemudian mereka memiliki hubungan yang baik, maka Tuhan akan memberkati. Konsep berkat seperti ini pasti akan jalan ketika Allah ada di tengah-tengah mereka, ya. Umat mengikatkan diri kepada Tuhan, dan Allah juga akan mengikatkan diri dalam hubungan relasi dengan umat Tuhan. Nah, dalam konteks berikutnya adalah tentang rasa aman tadi itu. Bagaimana keberadaan Tuhan itu membuat bangsa-bangsa lain akan menjadi segan, ya. Contoh gampangnya seperti, misalnya, walaupun mereka tidak ada tembok dalam keadaan terbuka, tetapi ketika ada bangsa misalnya menyerang mereka, dan kemudian bangsa yang menyerang justru kalah, orang akan menjadi kaget. Siapa ini? Kenapa ini? Pasti ada sesuatu yang ada di dalam sana, sehingga bangsa-bangsa lain dengan tentara yang hebat-hebat itu bisa kalah oleh orang yang tidak punya apa-apa. Ya, tidak ada tembok di dalamnya. Ya. Artinya kehadiran Tuhan di dalamnya itu memberikan rasa aman bagi Israel dan sekaligus penangkal dari ancaman. Kalau kemudian tanpa ada tembok, tanpa ada perlindungan, dan tidak mudah dikalahkan, ya pasti ada sesuatu lah di sana. Nah, sesuatu itulah yang kemudian kita lihat bisa jadi menarik perhatian orang. Ya. Nah ini bersinggungan dengan tindakan Allah selanjutnya. Bukan hanya Allah diam bersama Israel, tapi juga Allah kemudian menambahkan jumlah mereka, ya, dengan sekutu atau bangsa lain di ayat 11. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan, ya, bukan kepada Israel, tapi kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku. Artinya sama. Saya tidak tahu persis apakah ini bermakna eskatologis atau seperti apa, ya. Apakah Tuhan memanggil Israel maupun Yehuda berdampak eskatologis atau seperti apa? Saya tidak menggali sampai di sana, dan saya tidak punya banyak referensi tentang hal itu. Ya, bisa saja ditafsirkan seperti itu. Ya. Nah,
Allah bertindak menambahkan jumlah sekutu, ya, menambahkan jumlah orangnya lagi. Artinya, ya tadi itu, ketika misalnya ada orang kemudian menyerang Israel dan Israel tidak mudah dikalahkan, maka yang terjadi akan membuat mereka menjadi bingung. Ada apa ini? Ya, bisa jadi gara-gara itu orang kemudian takut kepada Allahnya Israel. Bisa jadi dengan gara-gara itu orang akan menjadi gentar pada Allahnya Israel. Ya, dan kemudian misalnya menggabungkan diri, ya, kepada Tuhan, menggabungkan diri kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan untuk menyembah Allah uh, yang besar tadi itu, Allah yang luar biasa tadi itu. Nah, itu yang pertama. Artinya bicara tentang menggabungkan diri kepada Tuhan, bisa jadi mereka memang tertarik oleh magnetnya Allah. Tetapi ada dua tafsiran berikutnya adalah bisa jadi Allah yang memakai Israel. Artinya Israel ini dipakai Tuhan untuk menjadi sentral, untuk menjadi magnet, untuk menarik orang-orang tadi itu. Ya, gaya hidup Israel yang baik ketika kembali, lalu kemudian misalnya kebersatuan mereka, ya, keteguhan iman mereka, kebergantungan mereka kepada Tuhan, mungkin akan dilihat orang, ya, dan kemudian orang akan mengakui tentang Allahnya Israel. Bisa jadi. Dalam konteks misi ini dinamakan sebagai peran sentripetal. Artinya Israel menjadi pusat dan orang tertarik, non-Israel menjadi tertarik terhadap Israel dan kemudian menyembah Allah Israel. Ya, sentripetal. Bukan Israel yang kemudian mengabarkan kepada mereka atau sentrifugal. Nah, dalam konteks itu. Nah, kenapa sih tindakan-tindakan Allah? Tindakan-tindakan Allah tadi sebenarnya menggenapi apa yang disampaikan di dalam ayatnya pasal pertama ayat 16 dan 17. Menjelaskan lebih tegas lagi, menjelaskan lebih detail lagi tentang rencana Allah terhadap Israel di pasal 16 dan pasal 1 ayat 16 dan 17 tadi. Nah, tetapi tujuan utama ini sesungguhnya di bagian akhir untuk menjelaskan tujuan Allah supaya engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, ya, untuk menyatakan bahwa malaikat yang datang itu, ya, memang diutus oleh Tuhan semesta alam, memang diutus oleh Allah Yahweh, dan memang betul-betul Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya pikir kita semua bisa menarik banyak hal lah. Betapa kasih Tuhan itu luar biasa kepada Israel. Walaupun Israel begitu kurang ajarnya kepada Tuhan, menolak Tuhan dan segala macamnya. Tetapi Tuhan konsisten dengan firman-Nya. Konsisten dengan kehendaknya. Memperingatkan mereka, memberikan kesempatan kepada mereka, memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan, kemudian memulihkan status mereka dan seterusnya, dan Allah berkenan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, betapa luar biasanya kasih Tuhan, ya. Nah, saya pikir Tuhan pun begitu luar biasa kepada kita, ya. Seringkali kepleset keluar dari mulut kita seolah-olah Allah tidak mengasihi kita dan seterusnya. Tapi betapa banyaknya cara Tuhan itu sesungguhnya untuk menyatakan kasih kita. Ya, bisa jadi kesimpulan kita tentang Tuhan tidak mengasihi kita itu seperti kesimpulan para malaikat yang diutus untuk menjadi patroli di bumi. Tetapi Allah sudah menunjukkan kepada kita. Ada begitu banyak orang-orang, instrumen-instrumen yang diberikan kepada kita untuk memberkati kita, orang-orang di sekitar kita dan seterusnya. Bukan hanya untuk memberkati, untuk kemudian mengingatkan kita. Tetapi kapan kita kembali? Ya. Mungkin kita ada pada posisi Israel ini, ya, yang ada di titik tidak ada hal lain yang kemudian bisa diandalkan. Harta mungkin tidak, uang tidak, keluarga tidak. Tetapi jangan lupa, ada Tuhan yang memberikan harapan. Karena dia sumber segalanya. Dan ketika Tuhan ada di dalam diri kita, ketika Tuhan bersama kita, maka kita akan mendapatkan banyak hal. Ya, kepastian keamanan, kepastian keselamatan, kepastian spiritualitas, ya, kepastian
berkat karena dia adalah sumber berkat. Inilah yang dialami Israel dan saya pikir ini relate dengan kehidupan kita. Ini pula yang kemudian kita alami. Ketika kita ada dalam posisi ya, yang mungkin dalam kesusahan dan seterusnya, maka ingatlah Allah kita adalah Allah yang kasih seperti digambarkan dalam Zakaria. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya kembalikan kembali ke Pak Endi sebagai moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Selamat. Wah, luar biasa ini panjang dan detail dari dijabarkan tadi sambil mengambil juga dari ayat-ayat sebelumnya. Saya akan sedikit 1 menit aja catatan terakhir tadi sudah disimpulkan oleh Pak Pendeta Selamat. Jadi apa yang saya kutip dari apa yang disampaikan tadi mungkin juga menjadi rekap dari teman-teman bahwa Allah berharap bangsa Israel harus berubah dari gaya hidup Israel yang lama, artinya dari generasi sebelumnya yang tidak berkenan kepada Allah. Kedua juga pesan untuk generasi muda pada zaman itu harus merubah tabiatnya jangan sama seperti para leluhurnya atau generasi pendahulunya. Yang ketiga, Tuhan Allah mau bangsa Israel ada pemulihan baik perilakunya yang takut akan Tuhan dan memperbaiki tata ibadahnya sesuai ajaran Tuhan. Yang keempat, kitab Hagai mengekspresikan kekecewaan Tuhan terhadap orang Israel dan penggabungan kitab Hagai dan kitab Zakaria saling berkorelasi dan saling berkaitan mengenai pesan Allah kepada umat Israel. Yang kelima, Allah akan menjanjikan kepada bangsa Israel jaminan keselamatan, kekuatan, dan perlindungan jika mereka merubah perilakunya dan dengan memberikan pembangunan bait Allah yang permanen, yaitu dalam kurung Yerusalem, supaya lebih dekat dengan Allah. Ya. Yang terakhir yaitu kitab Zakaria merupakan rekonsiliasi tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Selamat, yaitu penyusunan secara terpadu dari apa yang telah disampaikan pada kitab Hagai dan saling melengkapi. Itu saja yang saya bisa rekap, ya mungkin kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Tapi itu yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Selamat. Terima kasih Pak Pendeta Selamat dan juga teman-teman untuk sharingnya.